Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Oke, hari ini kita bakal nge-review gitu ya. Jadi ini adalah satu stroller gitu ya, yang akhirnya aku beli dari sekian survei stroller yang aku temuin pada saat aku kalau cari barang bayi pada saat itu selalu di bazar, kayak misalnya Imbex dan sejenisnya gitu ya. Jadi dari awal itu karena aku adalah orang tua yang bekerja gitu ya, bayanganku stroller tuh it's a must gitu ya, kayak pasti akan ada satu kondisi aku harus membawa dia ke dalam dunia kerjaku gitu ya. Terus gimana nih caranya, kan nggak mungkin aku gendong. Jadi kayak stroller tuh jadi, top 10 lah, top 10 barang yang harus aku beli gitu ya. Nah, jadi pilihanku tuh jatuh ke mereknya namanya, bener nggak sih bacanya? Cocolatte, Cocolatte. Aku awalnya bilang coklat, tapi kalau coklat kan, choco ya, ada H-nya, jadi Cocolatte, Cocolatte ya. Minima Plus stroller gitu ya. Jadi dia punya, Minima juga, nah terus ada kembangannya lagi Minima Plus. Jadi stroller ini tuh, cabin size. Nah bedanya sama si Minima yang biasa gitu ya, jadi kalau, Minima itu dia sekitar dari 6 bulan sampai, 20 sampai 25 kilo. Nah, kalau yang punyaku gitu ya, yang Minima Plus, itu tuh dari newborn sampai 20 kilo. Nah, terus berat strollernya tuh juga ringan banget, sekitar 5 kiloan. Jadi, bayangannya dibawa berpergian tuh enak. Nah, terus, ada beberapa fitur gitu ya dari si stroller, Cocolatte Minima Plus ini. Karena nah bedanya dia sama yang pendahulunya gitu ya, dia tuh full recline system, jadi dia bisa dibaringin. Jadi memang, aman buat dari bayi. Karena kalau yang 6 bulan tuh dia, nggak langsung posisinya ngelandai baring gitu. Terus dia punya footrest tambahan gitu ya, jadi kayak ketika anaknya udah mulai tambah gede gitu ya, jadi nggak nggantung. Sun canopy untuk ngelindungin sinar matahari. Untuk sun canopy, jujur aku sedikit agak merasa kurang berguna karena dia cuman kayak tek, lurus gitu doang. Jadi kadang-kadang nggak nutup semua, ngasih bayangan untuk ngelindungin juga gitu ya. Nah, terus hampir sekarang ternyata semua stroller juga udah nawarin yang namanya 5-point harness. Jadi keamanan yang kalau dulu kan mungkin cuman buckle seats di pinggang doang, tapi sekarang dari sini juga ada. Terus dia ngasih tas travel sehingga mudah dibawa di bagasi. Nah, dari awal gitu ya, aku tuh pas ngobrol-ngobrol di komunitas ibu-ibu tuh banyak banget yang bilang stroller ini tuh praktis banget gitu ya. Bisa dilipat, kecil gitu ya. Jadi cocok lah buat mobilitas terutama working mom. Nah, pas ceritanya, akhirnya kan aku nggak mau kemakan juga kan sama testimoni belaka. Jadi pas aku datang sendiri ke berbagai bazar bayi tuh aku takjub banget gitu ya. Sama, oh ternyata stroller tuh memang sekarang sudah banyak bentuk dan rupanya gitu ya. Nah, jadi tuh sampai pas nanya-nanya gitu ya, aku masih ingat gitu ya, ternyata bentuk stroller tuh misalnya gitu ya, dan stroller itu juga disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya pastinya. Yang pertama itu stroller all purpose atau full size. Ini yang paling umum, kokoh, nyaman untuk jalan jauh tapi agak berat. Ini bentuk yang bulky banget. Terus ada umbrella stroller. Jadi umbrella stroller tuh sebenarnya, mirip sama si, pocket minima ini, tapi kalau pocket minima tuh kan kalau dilipat bentuknya jadi kotak, tapi kalau dia tuh bentuknya jadi kayak payung, jadi manjang. Jadi dia umbrella stroller ini ringan, mudah dilipat gitu ya. Cuman kalau menurutku masih agak, makan tempat sih gitu ya. Dan nggak cabin size gitu ya, kalau nggak salahku. Travel system, nah ini stroller plus car seat, praktis untuk bayi baru lahir. Jadi dia tuh strollernya bisa dicopot gitu ya, nanti bisa jadi car seat. Terus ada jogging stroller, roda, jadi dia punya roda besar, suspensi juga, ideal untuk orang tua yang suka olahraga. Lah, kebelit. Nah, jadi kalau yang jogging itu memang pas dikenalin gitu ya, itu tuh kayak per di bagian ininya tuh beda banget, dan pas coba dorong tug 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 itu goncangannya nggak kelihatan gitu ya. Nah, terus ya kalau misalnya punya kembar tuh pada rata-rata punya double stroller. Jadi kayak bisa side by side atau tandem. Tapi kalau misalnya anaknya selisih usianya nggak terlalu jauh, itu juga mungkin bisa pakai double stroller atau juga bisa ada pilihan kayak nambahin kayak satu kursi tambahan di ujungnya stroller. Terus gitu ya,
Awalnya tuh kenapa aku mau beli langsung nggak beli online, untuk stroller ini selain ngelihat, ketangguhannya gitu ya, selain, uji coba juga bisa dilipat atau enggak gitu ya, mau tahu cara ngelipatnya gitu ya. Walaupun mungkin kan bisa dilihat di YouTube gitu ya. Nggak, tapi rasanya lihat langsung tuh lebih puas. Nah, ternyata gitu ya, udah ada yang namanya teknologi auto fold. Jadi, satu tombol doang ditekan terus dia langsung bisa ngelipet. Cuman gitu ya, enak sih kan bisa satu tangan doang ya. Tapi tuh, yang pas itu dikenalin ke aku tuh bentuknya itu agak bulky atau gede, sedangkan aku carinya yang bener-bener mini dan cabin size dan mudah dibawa. Terus kalaupun misalnya ada yang auto fold tapi cabin size atau kecil gitu ya, itu biasanya harganya juga lebih pricey atau mahal. Nah, terus, kalau misalnya, untuk varian model gitu ya, nah makanya aku yang kiranya itu teknologi baru gitu ya, ternyata tuh si, stroller yang auto fold ini udah banyak banget jenisnya gitu ya. Cuman ya itu, karena sebagai mama-mama, pertimbangan awalku tuh adalah harga gitu ya, jadi pas itu aku nggak nyari yang auto fold, nggak beli lah, nggak beli. Dan, menurutku sih sebenarnya, si Chocolate Pocket, Minima Plus ini tuh best buy, tapi gitu ya, nah ada masa-masa yang aku kayak ngerasa repot untuk ngelipatnya dan aku kemudian mengenang kayak, kenapa dulu nggak beli yang auto fold aja ya. Karena aku seringnya berjalan berdua doang sama Dea sendiri kan, jadi agak repot ya gendong dia, terus ngelipat strollernya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya gitu ya, di sini sahabat Mama Dea ada yang ternyata harus banyak berjalan sendiri sama anaknya gitu ya. Nah, itu kayaknya, lebih baik beli auto fold aja. Nah, cuman aku baru ingat satu. Nah, ini nggak tahu ya, ini tuh pendapat mamaku gitu ya. Kalau menurutku gitu ya, stroller yang memang sudah diciptakan untuk mudah dilipat gitu ya, berarti kan boleh dong dibuka, ditutup sesuka hati. Nah, si Pocket Minima Plus ini aja mamaku tuh nggak kasih awalnya, udah biarin aja dia kebentang kayak gitu. Nanti kalau sering-sering dilipat tuh rusak loh gitu. Terus aku sih yang kayak, hah? Kan dia memang diciptain buat gampang dilipat, apalagi yang si auto fold. Jadi pas aku ngobrol sama mamaku, mama tuh juga bilang, kayaknya itu nanti gampang rusak deh gitu. Nah, cuman kayaknya kalau aku gitu ya, lebih kepada semua itu tergantung cara ngerawat sama cara nanganinnya. Dan sekarang pun udah banyak banget apa istilahnya, udah banyak banget lah kayak jasa, mulai dari jasa cuci stroller, jasa reparasi gitu ya. Bahkan jasa beli pre-love stroller tuh juga ada gitu ya. Terus gitu ya, apa, ngomongin tentang stroller, selain berbagai bentuk yang bikin aku kaget, fitur auto fold juga, ada lagi yang lucu tuh namanya kasta stroller. Aku bilang, aku tuh dulu taunya kasta ya berdasarkan basic ekonomi ya, Brahma. Sama tingkatan prestis di kehidupan masyarakat, Brahmana, Ksatria, eh, Waisya ya, setelah Waisya, Sudra, udah itu doang gitu. Nah, ternyata stroller juga punya kasta. Tapi ini tuh bukan istilah resmi, jadi lucu-lucuan orang tua aja ngebandingin stroller berdasarkan kelasnya. Ya, yang jadi patokan pertama pasti harga gitu ya. Jadi eh, dan memang gitu ya, pas ke sales tuh juga bilang gitu. Ini kelas atau kelasnya ini entry level ya Bu gitu. Ini stroller entry level gitu. Jadi eh, kasta entry level tuh range harganya di 500 sampai 1,5 juta. Brand-brand yang populer tuh bisanya Pilko, Space Baby, Baby Dust yang basic. Karena Baby Dust tuh juga ada upgrade-nya lagi. Nah, cuman gitu ya, si apa si si kasta entry level ini gitu ya, itu tuh pasti rata-rata bentuknya tuh bulky atau gede. Nah, stroller si Chocolate Pocket Minima Plus ini ada di kasta menengah. Jadi dia range-nya di 2 juta sampai 4 juta. Lebih ringan gitu ya. Beberapa juga udah nawarin auto fold, terus beberapa juga udah bisa reclining seat atau bisa dibaringin. Nah, dan dia cabin size.
Si Baby Dust tuh juga ada nih yang di bagian upgrade-nya itu namanya Baby Dust Premium kalau kalau nggak salah. Jadi Baby Dust tuh yang masuk di harga itu tuh yang dia memang udah sekalian sama car seat seingatku. Terus lanjutnya lagi tuh ada namanya Casta Premium. Casta Premium tuh 5 sampai 10 juta. Brand paling populer tuh Duna. Aku pas lihat Duna tuh naksir banget karena dia car seat yang aku lihat ya bentuknya. Jadi dia tuh car seat tapi kemudian bisa langsung tek ada kakinya. Terus ada Bugabo, ada Cybex. Lebih stylish, terus pas aku pegang materialnya memang lebih kokoh dan dia rata-rata travel system dengan car seat dan pastinya cabin size. Duna Infan itu car seat yang two stroller tuh kalau nggak salah pas itu di sekitar range 9 jutaan. Nah, terus ada yang namanya Casta Sultan, itu 10 juta ke atas. Brandnya tuh kayaknya bahkan kalau nggak salah aku nggak ada deh di nggak semua bazar barang bayi tuh nunjukin gitu ya. Aku pun taunya juga dari temenku, jadi dia pakai Stoke. Bener nggak sih pronunciation-nya? Itulah gitu ya. Silver Cross, terus juga ada Mima, juga udah apa Baby. Nah ini kayak brand-brand yang kayaknya nggak umum dicari. Jadi super premium, desainnya mewah, fiturnya lengkap, terus kadang-kadang dia juga punya limited edition gitu ya. Jadi kayak entah motif apalah, warna apalah gitu ya. Nah, menurutku gitu ya, kasta stroller tuh nggak mutlak nentuin, oh ini dari orang kaya nih, orang miskin. Nggak juga gitu ya. Karena banyak orang yang bersedia untuk saving atau menabung ya karena memang ternyata dia butuhnya itu gitu ya. Jadi stroller tuh bukan cuma gengsi-gengsian, tapi memang ya terkait dengan mobilitas dan juga dia bisa akhirnya supply budget berapa. Jadi kurang lebih gitu ya. Kalau dengan gaya hidup entry level tuh buat orang yang praktis, ekonomis, terus nggak suka kemana-mana. Menengah tuh ya balance antara harga sama fitur dan orang yang mobilitasnya agak tinggi. Kalau premium itu yang dia memang awet dan nyaman banget untuk orang yang traveling, ya. Jadi lebih sering lagi pergi. Nah kalau Sultan ya memang terkait lifestyle dan prestige. Ini beberapa hal yang aku terapin gitu ya. Pas aku beli stroller, hal yang pertama aku tanyakan gitu adalah usia dan berat badan yang bisa ditampung sama si stroller ini. Terus yang kedua yaitu size ukurannya gitu ya. Karena aku sering berpergian, aku pasti selalu tanya, ini cabin size nggak? Ini strollernya berapa kilo? Terus habis itu juga cek fitur keamanannya dari harness, rem, sama stabilitas roda. Jadi aku tuh ngedorong ke sana kemari. Jadi nggak cuma mobil yang test drive, stroller tuh juga harus test drive. Bahkan aku suruh ponakanku pada saat itu duduk untuk memastikan enak nggak dek duduk di sini gitu. Terus juga, nah kenapa aku akhirnya datang ke bazar-bazar bayi, aku tuh nguji lipatan. Jadi kayak tahu sendiri ngelipatnya, ngerasain gimana. Pas belum megang anak gitu ya, nah si stroller Chocolate Pocket Mini Plus ini enak banget. Tapi kalau misalnya ternyata cuma jalan berdua, ya itu agak bingung dikit gitu ya. Terus estimasi muat di motor nggak, muat di mobil nggak, sesuai dengan kendaraan yang kita punya. Dan pastinya gitu ya, uh, ingat gitu ya, ingat kebutuhan, ingat daya tahan juga kalau bisa gitu ya. Ya carilah yang sesuai lah gitu ya, yang maunya kayak apa dan memang nggak bisa bohong, ada harga ya pasti ada kualitas. Mungkin itu yang bisa aku ceritain terkait tentang stroller gitu ya. Kalau misalnya sahabat Mama Dea punya pengetahuan, pengalaman, tips trik lainnya gitu ya tentang stroller bisa di kolom komentar. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.